Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di sini pada podcast PPD ya. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, di sini saya Atif Nur Fajar Rajani, NIM 2006012441112, dan telah hadir guest kita pada sore hari ini ada Mas Pranatan dan juga Mas Ami. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih waktunya dan tempatnya karena saya telah diundang ke sini oleh Mas Atif. Perkenalkan, nama saya Mas Pranatan, asal dari PJKR, kelas PJKR dengan NIM 20601241117. Silakan Mas Ami perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Mas Atif dan Mas Pranatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amido, tapi kelas PJK. Jadi pada sore hari ini kita akan berdiskusi ya Mas mengenai tema pada sore hari ini, yaitu karakteristik perkembangan fisik atau motorik, kemudian dan juga moral pada masa remaja. Jadi langsung saja kesempatan pertama akan saya lempar kepada Mas Pranatan. Sebenarnya apa sih Mas latar belakang dari karakteristik perkembangan fisik atau motorik itu pada masa remaja? Ya, latar belakangnya itu sebenarnya ini menyinggung tentang masa remaja ya Mas. Nah, masa remaja itu adalah masa yang paling banyak mengalami perubahan secara psikologis, biologis, dan fisiologis. Nah, kondisi ini itu terjadi melalui berbagai transisi dari berbagai dimensi yang dalam proses perkembangannya mengalami perubahan-perubahan yang berdampak pada munculnya kondisi yang memungkinkan keraguan-raguan, ketakutan, dan kecemasan. Nah, berbagai perubahan ini ada yang dapat dilalui oleh remaja dengan baik, dan ada juga sebagian remaja yang mengalami hambatan dan gangguan dalam proses perkembangannya. Sehingga untuk remaja yang terganggu atau yang difokus sampai hati nanti dapat menghambat pencapaian tugas perkembangan selanjutnya. Oh, jadi seperti itu ya Mas. Jadi setiap remaja itu memiliki prosesnya sendiri-sendiri, tidak semua sama gitu. Iya Mas, kan apa namanya, remaja itu kan dari kata bahasa Latin ya, adolescensi atau adolescere. Nah ya, artinya itu tumbuh. Nah, kan itu artinya perubahan, berarti mengalami bisa disimpulkan berbagai perubahan. Proses tersebut itu mengalami berbagai perubahan untuk menjadi yang matang gitu. Kemudian berbicara mengenai latar belakang tersebut, kan mengenai masa remaja ya Mas. Sebenarnya apa sih Mas pengertiannya sendiri dari apa itu masa remaja sendiri? Nah, definisi masa remaja itu bisa dikatakan masa remaja itu merupakan masa peralihan ya antara masa kehidupan anak-anak dan kehidupan orang dewasa yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan biologis dan psikologis tadi, serta fisiologis yang sudah saya bilang tadi. Nah, yang secara biologis itu ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya seks primer dan seks sekunder. Sedangkan secara biologis ditandai dengan sikap dan perasaan. Yang fisiologis tadi bisa berhubungan dengan yang biologis itu tadi dan fungsi-fungsi organ. Nah, keinginan emosi yang biasanya remaja itu pada saat masa ini keinginan dan emosinya itu tidak stabil atau tidak menentu. Nah, menurut Herlock itu membagi menjadi beberapa fase, yaitu masa remaja awal sekitar umur 13 sampai 17 tahun dan masa remaja akhir yaitu sekitar umur 17 sampai 18 tahun. Oh, jadi bisa dikatakan masa remaja itu dibagi menjadi dua ya Mas. Yang pertama tadi 13 sampai 17 tahun kan? Ya, betul Mas. Kemudian yang masa akhir itu 17 sampai 18 tahun. Terus kemudian
mengenai karakteristik perkembangan fisik sendiri itu Mas, itu sebenarnya karakteristiknya apa saja ya? Karakteristiknya itu Pak, yang karakteristik perkembangan fisik masa remaja biasanya itu masa remaja itu dianggap mulai pada saat anak secara seksual sudah matang dan berakhir saat ia mencapai usia matang secara hukum. Nah, secara umum dibagi menjadi dua bagian yang sudah saya bilang tadi, masa awal remaja dan masa akhir remaja dan masa akhir remaja. Nah, masa awal tadi kan usianya sudah saya singgung 13 17 dan akhir 17 sampai 18 tahun. Nah, itu periode yang sangat singkat bisa dibilang. Nah, biasanya itu anak remaja laki-laki itu matangnya lebih lambat daripada anak perempuan. Hingga masa remaja laki-laki mengalami periode awal remaja yang lebih singkat. Seringkali remaja laki-laki itu nampak kurang matang gitu loh dibandingkan remaja perempuan. Oh, makanya dari waktu waktu SD kan pasti kita pernah mengalami kan Mas. Ya. Nah itu kita itu masih yang laki-laki itu pasti masih lebih kecil dibanding yang perempuan. Ya, itu perempuannya biasanya udah tinggi-tinggi waktu SD. Kita masih laki-laki telat, nanti tingginya mungkin sekitar SMP gitu Mas. Nah itu sebenarnya kalau dari perkembangan fisik itu sebenarnya ada kaitannya ya Mas dengan perkembangan moral sendiri pada masa remaja kan. Ya. Nah itu seperti apa ya Mas? Perkembangan moralnya itu biasanya pada saat remaja itu moralnya sedang istilahnya sesuai apa perasaannya ya masih labil kan? Itu menyebabkan biasanya berbagai penyimpangan moral kalau tidak ditangani dengan baik. Misal cara menanganinya dengan baik itu dengan cara pendidikan karakter. Nah, itu bisa mengarahkan moral remaja yang masih belum terbentuk dan perasaannya yang masih labil bisa dijaga dari penyimpangan moral. Contohnya berzina atau membunuh, tawuran antar pelajar itu kan perbuatan yang tidak bermoral ya. Itu nanti bisa ditangani dengan cara itu pendidikan karakter. Oh ya, menyinggung mengenai perkembangan moral kan Mas. Di sini kita kan juga kedatangan tamu yaitu Mas Ami sendiri yang lebih berspesifik mengenai perkembangan moral pada masa remaja. Sebenarnya apa sih Mas pengertian secara spesifik perkembangan moral pada masa remaja sendiri? Silakan. Terima kasih Mas. Perkembangan moral sendiri memiliki dan perkembangan anak sesuai dengan aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan sebenarnya berinteraksi dengan lain. Mas Atif. Oh, jadi setiap remaja itu juga memiliki harus ada pendidikan moral sendiri ya Mas? Iya Mas. Dari pendidikan juga. Kemudian kalau dari karakteristik moral sendiri pada masa remaja itu sebenarnya seperti apa sih Mas? Karakteristik perkembangan moral pada itu berarti berpikir abstrak itu berpikir yang istilahnya tidak jelas itu ya Mas, masih ngehalu gitu ya. Jadi remaja itu kayak gitu Mas. Berarti itu perlu diarahkan kan Mas, perlu dibina ya Mas. Nanti takutnya berpikir yang mana-mana nanti cara menyalurkan pikirannya yang liar nanti malah penyelewengan buatan moral ya Mas. Jadi kita harus memberikan pada remaja tersebut. Jadi kalau ada pikiran yang kita harus memberikan pemahaman baik kepada remaja tersebut. Kalau dari untuk pemecahan masalah sendiri itu kalau dari moral itu pada masa remaja itu seperti apa ya Mas? Gimana Mas? Untuk pemecahan masalah dulu itu remaja itu bagaimana?
Ya, mahasiswa sebenarnya terhadap permasalahan lagi terikat waktu dan situasi. Tapi juga pada sumber hal yang menjadi dasar hidup mereka. Oh, jadi itu juga berpengaruh ya Mas terhadap kan ada faktor-faktor juga kan Mas yang mempengaruhi Iya, Mas. Ada faktor Mas. itu kan Ya, mempengaruhi terhadap perkembangan moral itu ada berbagai faktor itu seperti apa saja ya Mas? Bisa dijelaskan atau diberikan contoh? saya teman kami Silakan Mas Ami yang dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Yang mempengaruhi ya, Mas. Ya, Yang itu dalam keluarga, Mas. Jadi kalau dalam keluarga itu mempunyai hubungan yang harmonis, pasti perkembangan moral anak juga akan baik, Mas, ke depannya. ya Tapi jika maka dapat terjadi remaja anak perkembangan moral. jadi pendidikan dari rumah itu kan pendidikan yang pertama kali didapat oleh si anak ya Mas. Ya, di keluarga kan dalam berperilaku ya. Itu dari keluarga dahulu, Mas. Ya, emang sangat penting ya kalau pendidikan utama itu. ya Kemudian setuju Mas. Mungkin juga ada di lingkungan sosial ya. Masyarakat, Oh, ya. lingkungan masyarakat itu. Ya, Nah itu yang mempengaruhi terhadap jadi kita sebagai orang tidak bisa memberikan juga bisa sebagai orang pembina ya, Mas, tersebut untuk tingkah laku yang baik tersebut ya, Mas. Jadi kita jika orang terdekat itu bisa menjadi pembina atau didik anak tersebut agar mempunyai. ya benar sekali Mas kalau Mas. jadi ternyata itu teman juga sangat berpengaruh ya Mas terhadap Ya, perkembangan teman moral. juga berpengaruh, Mas. Mengenai menyinggung mengenai moral sendiri itu kan pasti ada kenakalan remaja kan Mas. Dari apa pastikan moral setiap anak berbeda-beda. Ya, Nah itu sebenarnya apa namanya efek yang buruk dari penanganan apa ya namanya dari seperti lingkungan teman dekat kita atau keluarga kita itu apa sih yang biasa dilakukan oleh remaja yang menyimpang? Silakan Mas Ami dan juga Mas Nathan boleh menambahi. saya ya izin masuk itu biasanya kalau penanganannya salah, misal remaja tersebut di rumah itu ada masalah di lingkungan rumahnya harmonis, biasanya kan remaja pasti ibaratnya mencari lingkungan lain untuk proses istilahnya penanganan diri sendirinya, istilahnya healing gitu ya Mas. Nah biasanya mereka tuh larinya ke lingkungan lain gitu loh Mas. Misal dari keluarganya nggak harus lari ke masyarakat. Nah itu biasanya ke masyarakat dia itu kalau misalnya orangnya nggak kuat atau gampang kehasut atau terjerumus nanti di lingkungan masyarakat dia bisa menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan moral gitu Mas. Misalnya curi atau berzina tadi kan itu biasanya pasti ada penyebabnya ya Mas. Begitu. Oh ya itu kan pasti juga bersinggungan terhadap si anak mendapatkan pendidikan atau tidak kan Mas. Ya. Nah itu sebenarnya implikasi apa sih yang mempengaruhi motorik si anak itu dalam proses pendidikan yang telah dijalani itu sebenarnya apa itu loh hubungannya? Silakan Mas Nathan bisa dijawab. Gimana Mas? Bisa diulangi sebentar suaranya? Tadi kurang jelas. Ya, tadi kan menyinggung mengenai pendidikan ya Mas. Oh iya.
Nah, itu sebenarnya implikasi perkembangan motorik dalam pendidikan si anak itu seperti apa sih? Nah, implikasinya itu eh, kita tuh harus memahami karakteristik perkembangan fisik serta didik. Nah, maka kita sebagai calon tenaga pengajar itu harus mampu mengkondisikan itu pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik dan psikomotorik serta didik dengan cara satu, kita itu guru itu harus lebih memahami dan menghargai perbedaan antara individu. Nah, khususnya misal karakter fisik dan lain-lain. Nah, misalnya anak yang tinggi dan pendek, gemuk dan kurus. Nah, semua itu harus mendapatkan tempat itu Mas yang benar di dalam hati guru dan mendapat perlakuan yang sama dan adil sehingga tidak merembet ke kondisi hati mereka yang sakit hati atau gimana, kan dibeda-bedakan gitu, nanti bisa menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan penyelewengan moral gitu Mas. Nah, yang kedua itu orang tua dan serta didik harus selalu diingatkan tentang pentingnya makanan bergizi untuk pertumbuhan itu kan fisiknya Mas, serta didik. Khususnya makanan sehat 5 sempurna, bukan makanan yang saji begitu. Nah, yang ketiga itu media pembelajaran yang digunakan harus bervariasi dan yang bisa secara langsung menstimulasi fisik dan psikomotorik anak. Misalnya media 4 dimensi. Yang keempat, tenaga pengajar atau guru itu harus bisa mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri. Nah, itu gunanya untuk meningkatkan pertumbuhan. Misalnya untuk tumbuh menjadi lebih dewasa kan kita harus anak remaja itu harus kita dukung agar bisa mengambil keputusan secara mandiri gitu Mas. Misalnya mencari remaja itu aktif mencari lingkungan pengalaman untuk yang sesuai dengan kemampuan dan bakat minatnya, dan guru mengambil posisi untuk menolong mereka, istilahnya menjembatani gitu Mas. Agar mereka dapat mengembangkan bakat dan minat mereka lebih advance lagi atau lebih matang lagi. Yang kelima, yang terakhir itu lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan ini harus menyediakan ruang nyaman untuk mereka bermain dan untuk berkembang. Nah, dengan bermain mereka itu bisa mempelajari segala hal dan yang terpenting mampu melatih fisik dan psikomotorik mereka. Nah, hal itu juga bisa meminimalisir mereka menggunakan permainan yang istilahnya bisa menjerumuskan mereka untuk melihat atau perbuatan-perbuatan yang negatif atau yang penyelewengan moral tadi. Misalnya handphone yang bahaya kalau misal kelamaan main handphone bagi perkembangan fisik dan motorik peserta didik. Itu Mas. Ya, terima kasih Mas Rata. Jadi tadi kan kita sudah membahas itu kan perkembangan moral dan juga fisik atau motorik itu Mas. Nah, dari Mas Ami sendiri itu kan kita sudah membahas mengenai berbagai hal ya tadi Mas, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral, kemudian karakteristik perkembangan moral pada masa remaja. Nah, itu kesimpulan yang dapat diambil dari diskusi kita sore hari ini itu kan tadi meliputi remaja memiliki nilai-nilai yang berarti tidak hanya memperoleh pengertian saja, tetapi juga dapat menjalankan atau mengamalkannya. Nah, itu kesimpulannya kalau dari Mas Ami sendiri itu seperti apa ya Mas? Jadi menjadi itu harus mengerti nilai. Berarti tidak menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari Mas. Jadi kalau kita diajarkan moral yang baik orang-orang terdekat atau orang tua kita juga harus mengalami pada sehari-hari. Itu Mas. Ya, benar sekali Mas. Jadi
kita tuh belajar di kampus atau sekolah itu sebenarnya tidak cuma dari teori saja, tapi harus Kita harus menjalankannya dalam sehari-hari. ya benar sekali. Kemudian mengenai pembahasan tadi itu yang perkembangan fisik atau motorik dari Mas Nathan sendiri itu kesimpulannya kan tadi remaja terjadi peralihan ya Mas, Ya. Nah, dari masa anak-anak dan kemudian ke masa kehidupan yang lebih dewasa kan Mas. Nah itu kalau dari Mas Nathan sendiri kesimpulannya seperti apa? ya kesimpulannya itu jadi remaja merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan biologis dan psikologis serta psikologis. Sedangkan karakter perkembangan fisik pada usia adolescensi atau remaja dianggap mulai pada saat anak-anak remaja itu secara seksual menjadi matang dan berakhir ketika ia itu mencapai usia matang secara umum. Nah, secara umum itu remaja dibagi dua tadi. Ya, ini awal masa remaja dan akhir masa remaja. Yang masa awalnya itu 13 sampai 17 tahun. Nah, masa akhirnya itu 11 sampai 18 tahun, di mana merupakan periode tersebut itu berlangsung secara singkat ya. Nah, itu tadi sesuai yang saya katakan anak remaja laki-laki itu lebih telat biasanya, lambat matang daripada anak perempuan, sehingga bisa kita jumpai pada waktu SD dulu kita itu biasanya anak perempuan malah lebih tinggi waktu SD, sedangkan anak yang cowok-cowok itu malah lebih pendek dari perempuan. Nah, nanti diselip atau di apa ya istilahnya, disusul oleh cowok itu sekitar SMP sampai SMA itu cowok pesat pertumbuhannya sesuai dengan pola hidupnya dan gennya tentunya. Biasanya lebih nanti perubahannya sangat besar laki-laki. Ya, terima kasih Mas Nathan. Jadi kesimpulannya tadi kan seperti itu, karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja itu dianggap mulai pada saat anak secara seksual menjadi matang dan juga berakhir saat ia mencapai usia matang secara umum. Nah, jadi sudah tidak terasa ya Mas, sudah 20 menit kita berbincang-bincang dan juga diskusi. Kemudian ada yang mau ditambahin lagi dari mungkin dari Mas Ami atau sepertinya sudah Mas ini mengingat waktu sudah cukup lama ya kita berbincang. Mungkin Mas Ami juga ada keperluan setelah ini, Mas Atif juga ada keperluan, bisa ditutup. Baik, terima kasih ya kepada penonton yang setelah setia menonton podcast ini, dan juga terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Hermawan yang telah memberikan tugas UAS pada mata kuliah PPD pada semester kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami tutup podcast kali ini. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.